Saudara, pagi hari ini kita mau belajar sebagai seorang Kristen yang berkualitas. Saudara, seorang Kristen yang berkualitas itu, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amen. Saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur 20 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ya, dan ketahuilah berarti kita harus tahu, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini harus kita tahu. Penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara, ini diucapkan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Yesus berjanji untuk menyertai setiap orang percaya senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, ketahuilah, artinya kita sebagai orang percaya harus benar-benar tahu dan mengerti bahwa Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Artinya bukan sesaat, ya, bukan sewaktu-waktu, ya, tapi terus-menerus, nggak ada jedanya. Tuhan menyertai kita, dan Tuhan ini adalah Tuhan yang memenuhi janjinya. Dia senantiasa menepati janjinya. Dia senantiasa membuktikan janjinya. Karena itu kita tidak perlu takut apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena ada Tuhan di balik setiap peristiwa. Saudara, dia Emmanuel, dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan itu pasti dan amin, dia penolong kita. Dan saya percaya janji ini menjadi kuat. Kalau kita yakini janji ini menjadi kuat dalam pikiran kita. Saudara, kadang-kadang masalah membuat kita down. Pekerjaan kadang-kadang membuat kita down. Ya, tapi ingat janji Tuhan, dia menyertai engkau. Kalau burung di udara dipelihara, saudara semua akan dipelihara Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, saya percaya apapun masalahnya, dia penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Saya saksikan pada waktu saya penerbangan dari menuju ke Hawaii, saudara. Bersama anak saya, mantu saya. Saudara, itu semua paspor dan uang semua ada di dalam satu baggage yang ditaruh di ini apa namanya cabin, ya, taruh di cabin. Waktu turun, anak saya itu lupa akan tasnya itu, saudara. Sampai dia turun dia ingat, "Ma, tasku hilang," dia bilang. Dicari nggak ada di cabin, saudara, nggak ada, hilang. Saudara, bayangkan di dalam airport segitu besarnya di Maui, hilang semua, dan semua paspor saya, paspor anak saya, mantu saya ada di situ. Saudara, pada waktu itu anak saya panik juga, dia cari di tempat jalan keluar, mungkin ada orang yang membawa tasnya. Saya sendiri nggak seberapa hafal dengan tasnya, dicari, saudara, nggak ada. Tetapi saya ingat satu perkataan janji Tuhan, dia penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti. Pada waktu anak saya semua mencari, tersebar mencari di pintu-pintu keluar, lihat barangkali ada orang batasnya. Tapi saya duduk dan saya berdoa, Tuhan, engkau penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Ketika saya selesai berdoa, saya melihat orang Meksiko yang tinggi besar. Saya datangi dia, saya cerita saya dari Indonesia, saya kehilangan tas yang berisi paspor, dan dia bilang, I don't know everything, I don't know. Dia juga datang dari pesawat yang sama, tapi dia nggak tahu. Tapi waktu saya berbicara, anak saya itu Lucky, dia datang dan dia melihat saya berbicara, dia kelihatan tas itu, langsung diambil, oh that's my bag, dia bilang. Saudara, dan diambil, dan itu isi pasportnya semua dikembalikan. Dia penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti. Saudara, kita bisa mengerti mengapa murid-murid Yesus, kita lihat Abraham, Musa,
Sadrak, Meshak, Abednego, Daud, tokoh-tokoh dalam Alkitab begitu berani berkorban, begitu kuat pengharapannya karena mereka benar-benar mengalami Yesus bersama dia. Saudara, menjadi perkara yang penting yang harus kita renungkan pagi hari ini. Seberapa kita ini sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Seberapa saudara masing-masing mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, banyak orang yang tidak yakin. Ketika doa-doanya belum dijawab, ketika mengalami sesuatu, dia meragukan apakah Allah ini ada. Seperti saudara yang dialami bagaimana Habakuk. Dia mengalami keadaan yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan hatinya. Dan dia berseru pada Tuhan, berapa lama lagi aku harus menghadapi semuanya? Berapa lama lagi? Saudara, kalau kita mengalami hal yang sama, ayo kita datang pada Tuhan. Kita mau lebih intim kepada Tuhan. Kita mau lebih berjumpa dengan Tuhan. Dan kita tahu, saat kita intim berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Dia sebagai pribadi yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada kita. Saudara, kita harus benar-benar menyediakan waktu untuk berseru kepada Tuhan. Sampai akhirnya ketika Habakuk dia berseru kepada Tuhan, dia tidak ada jalan lain, dia datang pada Tuhan. Sampai satu kali dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sapi terhalau dari kandang, tetapi hatiku, Allahku, Tuhanku, itu adalah kekuatanku. Saudara, Ia yang membuat kakiku berjejak di atas bukit-bukitku. Saudara, satu kesaksian dalam hidup saya yang tidak terbantahkan, bahwa ikut campur Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Walaupun saya beberapa puluh tahun yang lalu hidup di dalam air mata, mengalami banyak peristiwa di dalam rumah tangga, saudara. Suami saya yang sakit, saudara, lumpuh 3 bulan, stroke di ICU 3 hari, saudara. Tidak ingat apa-apa. Dokter berkata waktu mau dioperasi otak bahwa suamimu tidak bisa disembuhkan. Kans dioperasi ini cuma 10%. Saudara, saya menghadapi demikian. Tapi saya datang pada Tuhan. Saya percaya sebelum saya harus tanda tangan suami saya dioperasi. Saya katakan, Tuhan, saya tidak percaya dengan apa kata orang. Sekalipun ini dokter yang mau operasi. Menurut dokter, kans hidup suami saya 10%. Tapi saya percaya akan perkataan Tuhan 1000%. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus dia sembuh. Saudara, lalu saya tanda tangan. Saudara, apa yang terjadi? Dari yang lumpuh tidak bisa berjalan, bisa bolak-balik di Amerika, sekarang ada di sini. Semua dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, saya percaya dalam hidup saudara juga ada banyak kesaksian. Tetapi walaupun kita punya pengalaman bersama Tuhan, saudara, itu pun kita harus mencari Tuhan setiap hari. Kita tidak boleh hidup berdasarkan pengalaman yang lalu, tapi kita harus mencari Tuhan setiap hari. Karena kasih setia Tuhan, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara, mungkin saudara pernah sakit disembuhkan. Saudara menghadapi persoalan berat dan Tuhan pulihkan. Saudara, tetapi saya percaya setiap hari kita tetap harus berjumpa dengan Tuhan. Kalau satu hari kita tidak berjumpa dengan Tuhan, berarti ada sesuatu di dalam hidup kita. Saudara, jangankan kita ada satu blank spot di dalam hidup kita, di mana kita miss untuk connecting dengan Tuhan. Ayo kita mau belajar connect dengan Tuhan setiap hari.
Saudara, Tuhan itu pasti memenuhi janjinya. Tuhan itu pasti menunjukkan kesetiaannya. Saudara, sampai tidak ada satu titik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi bagaimana dengan kita? Saudara, kalau kita ada sampai saat ini, saudara, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara sehat dari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Oleh karena itu jadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita. Jadikan dia satu-satunya yang sungguh-sungguh berharga. Saudara, kita berharga ini bukan karena kita punya apa yang kita miliki. Bukan karena kita punya mobil mewah, rumah mewah. Tapi saudara-saudara berharga karena saudara berharga di mata Tuhan. Saudara, oleh karena itu Daud berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi batu gunungku adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai aku, jangan suruh aku pergi. Saudara, karena kunci kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti Tuhan senantiasa tujuan hidup kita, menyertai kita, hidup kekristenan kita harus berkualitas. Jangan kita stagnan, saudara. Jangan kita maju mundur, jatuh bangun. Tapi kita harus semangat, kita harus dewasa, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dan kita mesti sungguh-sungguh hidup di dalam kemenangan dan kemenangan, kemuliaan dan kemuliaan. Saudara, jangan sampai terjadi seperti firman Tuhan yang berkatakan, terakhir menjadi terdahulu. Kita harus lebih maju, saudara. Kita harus lebih maju, saudara. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus punya pola ketaatan. Saudara, kekristenan yang berkualitas itu hidup di dalam ketaatan. Karena ketaatan ini adalah pola yang penting. Kalau saudara belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu cuma ada 2 poin. Ketaatan atau pemberontakan. Obedience atau rebellion, saudara. Kita mau pilih ikut mana? Ikut kerajaan Allah atau ikut kerajaan terang? Saudara, kita tinggal pilih mana yang mau kita pilih. Kalau kita pilih Tuhan dan sungguh-sungguh. Jangan, saudara, firman Tuhan mengatakan jangan setengah-setengah. Jangan panas, jangan terlalu dingin. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Saudara, kita harus percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di terang Tuhan. Amin. Saudara, sebagai orang yang berkualitas, yang taat, saudara, kita harus pakai mata rohani kita. Saudara, kita melatih untuk melihat mata rohani kita. Karena kita percaya kalau mata rohani kita tertuju kepada Tuhan, kita punya keyakinan bahwa Allah sanggup menggenapi firman-Nya, maka itu akan terjadi. Saya percaya kalau kita punya mata rohani yang kuat di dalam Tuhan, kita akan punya keyakinan dan mulut kita akan berkata bahwa aku yakin sesungguh-sungguhnya apa kata firman. Coba, saudara, saya akan memberi contoh bagaimana Elia. Elia satu hari pernah bertanya pada Elisa, kamu minta apa daripadaku? Elisa bilang, aku minta 2 bagian rohmu. Bukan pengurapannya, aku minta 2 bagian rohmu. Elia berkata, apa yang kamu minta itu sukar. Kenapa sukar? Karena pengangkatan Elia ini tergantung dari Tuhan. Dan ini sesuatu yang rohani. Tapi kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke atas, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, dan akhirnya bagaimana waktu Elia terangkat, Elisa melihat. Dan dia mendapatkan 2 bagian roh daripada Elisa. Karena apa yang dilihat? Saudara, kita percaya ini suatu perkara yang spiritual yang tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita, tapi mata rohani kita.
Saudara, kita lihat contoh yang kedua, Yeskiel. Yeskiel suatu hari dalam kuasa Tuhan. Tuhan berkata, Yeskiel, ayo kamu lihat. Diajak berkeliling, lihat tulang-tulang kering yang sangat banyak. Sudah terlalu kering, berarti ini tulangnya orang yang matinya sudah lama. Terus Allah berkata, hai anak manusia, bisakah tulang-tulang ini hidup kembali? Yeskiel bilang, wah itu tergantung dari Tuhan. Aku nggak tahu, tergantung dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakan padanya, tulang-tulang kering, dengarkan firman Tuhan. Saudara, dan waktu itu Yeskiel mendengar firman Tuhan. Dan dia berkatakan, hai tulang-tulang kering, aku bernubuat. Tuhan akan menumbuhkan daging-daging di dalam tulang-tulang. Saudara, waktu dia melihat dengan mata rohani, saudara, itu tulang-tulang kering yang berserakan, yang sudah tidak tahu kemana, bisa menyatu di tempat yang sama. Suara berderakan menyatu. Saudara. Dan dikatakan, kamu bernubuat untuk memberi nafas. Sehingga akhirnya itu tulang-tulang kering menjadi tentara yang besar. Saudara, ini perkara yang impossible, yang tidak mungkin. Tetapi saudara, sesuatu yang impossible, kalau kita mau lihat dengan mata rohani, yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Waktu saya lihat suami saya tidak bisa jalan, lumpuh diranjang. Saya melihat dengan mata rohani saya akan ke Amerika. Hari ini, masalah apa yang mustahil dalam hidup saudara? Jadilah orang Kristen yang dewasa, yang berkualitas. Saudara, diliputi dengan kuasa Tuhan. Belajar melihat keadaan bukan dengan mata jasmani, tapi mata rohani. Karena apa yang kita lihat itu yang akan terjadi. What you see, what you get. Saudara, jangan kita pakai mata lahiriah kita. Kalau kita pakai mata lahiriah kita, mata jasmani kita, itu akan membangun diri kita melihat fakta dan data. Faktanya suami lumpuh, datanya suami lumpuh. Faktanya rumah tangga berantakan. Faktanya saya ditinggal sama suami saya waktu itu sempat meninggalkan rumah 5 tahun. Faktanya demikian. Tetapi saya tidak mau melihat itu. Kalau kita melihat itu, saudara, kita takut, kita kecewa, kita nggak punya iman, saudara. Kita nggak bisa lihat tangan Tuhan bekerja. Tapi kalau kita mau lihat dengan mata rohani kita, maka yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, menghadapi tantangan dan pergumulan, kadang-kadang kita merasa tertekan. Kalau kita melihat data dan fakta, kita menjadi stres. Kita menjadi stres, saudara. Kita mengatakan, mungkin kita bilang ini sesuatu yang wajar kalau kita ini hidupnya stres. Mengalami tantangan, wajarlah kita ini stres. Namanya manusia yang masih terdiri dari daging, dicubit masih sakit. Wajar kalau stres. Tetapi saudara, saya katakan, ini enggak wajar. Sebagai orang Kristen yang berkualitas, kita enggak perlu stres. Tuhan Yesus menyertai kita untuk selama-lamanya. Ada Tuhan di balik setiap peristiwa saudara. Dia sanggup melakukan segala sesuatu diubah menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, kita tahu memang kita berkata, ya saya enggak sanggup sih. Betul memang kau enggak sanggup. Saya kan lemah, betul engkau lemah. Tapi ingat, ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Karena kita tahu kalau ada kasih karunia Allah, sehingga mentalitas kita tidak menjadi mentalitas pecundang. Ayo bangun mentalitas kita menjadi mentalitas yang berkemenangan, mentalitas seorang penakluk, mentalitas pahlawan, mentalitas yang membangkitkan dirimu
untuk kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih unggul. Latih diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Setelah kita dengar suara Tuhan, saudara, ayo kita perkatakan firman itu. Di dalam kita mengatakan firman Tuhan, ada kuasa yang besar. Yang ketiga, setelah mendengar suara Tuhan, saudara, kita harus membangun hidup dalam pola ketaatan. Saudara, firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan hak menerima janji Allah. Saudara, kita ini keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Tapi saudara, itu terjadi kalau kita punya polanya Abraham. Kalau kita tidak punya polanya Abraham, forget it, saudara. Dan salah satu pola daripada Abraham adalah obedience, ketaatan. Saudara, kita hidup dalam ketaatan, maka berkat Abraham juga akan mengalir di dalam hidup kita. Oleh sebab itu tidak cukup kita beribadah, tidak cukup kita dengan beribadah saja, tapi kita harus perlu dibangun pola ketaatan. Satu kali waktu Musa harus membangun satu kemah pertemuan secara detail, Musa melakukan apa yang seperti difirmankan Tuhan. Dan setelah selesai, saudara, kemah itu selesai, maka hadirat Allah turun memenuhi kemah itu. Luar biasa, saudara. Kalau hidup kita dibangun dengan polanya Tuhan, maka saya percaya hadirat Tuhan akan memenuhi hidup saudara. Tetapi memang untuk membangun pola dalam diri manusia itu enggak mudah. Enggak mudah. Untuk membangun pola ketaatan di dalam hidup manusia tidak mudah. Paulus berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ayat kedua dimulai dengan kata manusia. Nah, ini manusia ini. Unsur manusia ini loh yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya, menjadi hamba uang, membual, memfitnah, berontak, tidak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama. Inilah yang sukar ini di dalam diri manusia. Sudah tercetak bertahun-tahun keadaan ini. Sehingga sukar untuk dirubah, mempunyai pola ketaatan Tuhan. Saudara, manusia menjadi tidak punya pola, jauh dari Tuhan, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati Allah. Artinya apa? Hidupnya kacau. Saudara, hidupnya tidak jelas, tidak bisa menangkap apa kehendak Tuhan. Saudara, ketaatan itu penting, karena ketaatan ini bukti dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, banyak orang yang mau percaya. Saya sebagai orang percaya, tapi untuk taat ini sulit. Tuhan bicara pada Abraham, serahkan anakmu. Saudara, anak satu-satunya yang dilahirkan di masa tua, 25 tahun menunggu, satu-satu miliknya, tapi suruh serahkan. Apa yang dilakukan Abraham? Dia tidak tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Enggak. Pagi-pagi hari dia berangkat, dia serahkan. Dan inilah yang dikatakan Abraham taat total. Saudara, dan kita tahu bahwa Tuhan menguji hati Abraham. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara menghadapi masalah. Saudara, mungkin Tuhan sedang menguji hatimu. Apakah hatimu sungguh-sungguh mau taat akan firman Tuhan? Kadang-kadang taat untuk firman Tuhan itu berat.
berat, saudara. Untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu sulit. Untuk mengampuni itu sulit, saudara. Memang sulit, suka. Tapi kalau kita lakukan, maka saya percaya Tuhan mengenapi janji firman-Nya. Itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Saudara, ketaatan itu ada pilihan. Bagaimana Yunus? Yunus ini seorang nabi, ya. Seorang profetik banget, saudara. Dengan suara Tuhan disuruh ke Niniwe. Taat enggak? Enggak, saudara. Padahal ini nabi yang sangat profetik. Dia pergi ke Tarsis, saudara, dan akhirnya masuk perut ikan. Untung di dalam perut ikan dia bertobat. Saudara, jangan sampai kesalahan seperti Yunus ini terjadi dalam hidup kita. Kita tidak taat, akhirnya kita masuk di dalam perut ikan. Saudara, kita boleh dengar khotbah yang terbaik tiap minggu. Tapi pertanyaan, apakah kita melakukannya? Kuncinya keputusan kepada kita. Saudara, tapi saya percaya Ebenezer, kalau sampai saat ini Tuhan menyertai saudara, Dia akan menyertai saudara untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Saudara, ketaatan ini penting karena apa? Karena ketaatan ini membawa kita kepada pengalaman hidup dengan Tuhan. Dalam ketaatan kita akan mengalami, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita pasti mengalami perubahan yang drastis dalam kekristenan kita. Kekristenan kita bukan cuma jatuh bangun, bukan cuma tradisi, tapi kekristenan kita sungguh-sungguh dewasa dan berkualitas. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Saudara, sebab kalau kita kekristenan kita dewasa berkualitas, keadaan boleh tergoncangkan, apapun boleh tergoncangkan, dunia penuh dengan ketidakpastian boleh tergoncangkan. Tapi kita tidak pernah tergoncangkan karena tahu Yesus bersama dengan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, orang Kristen yang berkualitas, ya, yang sudah dewasa, bertanggung jawab membayar apa yang kita lakukan. 2 Korintus 5 ayat 9 berkata, sebab itu juga kami berusaha, ya. Jadi harus berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Hidup kita ini harus berkenan. Kita lihat bagaimana Henokh. Henokh itu mengalami hal yang luar biasa. Diangkat Tuhan, tidak mengalami kematian. Karena apa? Karena didapati hidupnya berkenan pada Tuhan. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab itu kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Roma 14 ayat 12. Demikiannya setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, kita harus bertanggung jawab dan membayar apa yang harus kita lakukan. Saudara, ada harga yang harus kita bayar setiap apa yang kita lakukan. Saudara, kalau kita masuk di dalam sebuah restoran, ini kalau di Indonesia rumah makan Padang, ya. Ada di Jakarta rumah Padang pagi sore, mungkin Pak Ferry Tasik pernah ke sana, rumah makan Padang pagi sore. Kalau rumah makan Padang, saudara, itu semua disajikan. Saudara, itu waiternya itu bisa membawa berapa puluh piring, saudara, dan taruh di belakang meja kita. Ada cecek, babat, usus, paru, dendang, daging, semua, gulai, otak, semua boleh kita pilih. Semua boleh kita makan. Saudara, setelah kita pilih-pilih telur, gulai, ini semua. Akhirnya, saudara, selesai kita makan, keluar bilnya. Apa yang kita makan harus kita bayar. Saudara, dan inilah gambar kehidupan kita.
Saudara, dunia ini menyajikan banyak hal setiap hari. Melalui mata kita, apa yang kita lihat. Melalui telinga, apa yang kita dengar. Melalui mulut, apa yang kita bicarakan. Melalui pikiran, apa yang kita pikirkan. Melalui hati, apa yang kita simpan. Banyak sekali Instagram, TikTok, waduh. Itu bisa kita lihat di sosial media yang sekarang menjamur luar biasa. Boleh kita lihat apa semua. Saudara, semua yang kita pilih, semua itu akan dihitung dan semua harus kita bayar. Semuanya kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan melihat apa yang tidak perlu kita lihat. Jangan mendengar apa yang tidak perlu kita dengar. Saudara, semua harus kita pertanggungjawabkan, saudara. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, sekecil apapun, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, inilah satu kehidupan. Kalau kita tahu, saudara, sekecil apapun yang kita lakukan, harus kita bertanggungjawabkan. Ini sungguh-sungguh sangat menggetarkan jiwa kita. Kita tidak akan hidup sembarangan. Kita tidak akan hidup sembrono. Saudara, firman Tuhan mengatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang tertulis di Efesus. Karena apa yang kita lakukan semua ini, saudara, akan ditotal semua sekecil apapun kita harus bayar. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, maka kita akan dibayar. Firman Tuhan mengatakan ada upah yang menantinya, ada mahkota yang diberikan, ada janji Tuhan, mahkota kemuliaan yang diberikan. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Saudara, kita ini bukan hewan, saudara. Kalau hewan itu tatanannya hukum rimba. Siapa yang kuat itu bisa nyaplok yang lemah. Apalagi yang makan daging, saudara. Itu bisa nyaplok. Saudara, kita ini tatanan hukum Allah. Polanya Tuhan. Kalau hewan tidak punya pola, saudara, dia tidak bertanggung jawab. Tapi kita ini polanya Tuhan, tatanan Tuhan, saudara. Kita mau menjadi manusia hari ini atau manusia hari esok. Manusia hari ini adalah manusia yang menyenangkan, memuaskan dirinya sendiri. Yang filosofinya, marilah makan dan minum. Ya, besok kita tidak tahu kita akan mati. Saudara, manusia hari ini sudah kehilangan kesetiaannya. Manusia hari ini bersahabat dengan dunia. Manusia hari ini mudah marah, mudah tersinggung, garang, hawa nafsu, sengketa, pertengkaran. Manusia hari ini iri hati. Saudara, kalau itu kita isi dalam hidup kita, kita menjadi manusia hari ini, kita tidak berdiri hidup dalam tatanan polanya Tuhan. Dan kegelapan akan menguasai kita. Maka saya percaya, perhatikan, musuh kita ini kuasa gelap. Diri kita sendiri, pengaruh dunia. Ini tiga hal ini sungguh-sungguh mengerikan, saudara. Saudara, apa yang kita perlu, yang kita cari, saudara? Umur kita, firman Tuhan mengatakan 70 tahun. Selebihnya itulah bonus. Tetapi biarlah di dalam perjalanan hidup kita ini, bagaimana si aku di dalam hidup kita ini. Ayo kita mau turunkan takhta. Dan biarlah Yesus yang bertakhta di dalam hidup kita. Kita mau berjuang untuk itu.
Kita mau berjalan di dalam kehidupan kita seperti itu. Sehingga sampai satu kali kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang keempat, kekristenan yang berkualitas itu hati-hati dan berjaga-jaga, jangan kehilangan sesuatu yang berharga. Saudara, model apa, lifestyle apa kehidupan kita? Saudara, kalau hidup kita nggak taat, saudara, kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Yang pertama, kita kehilangan waktu. Firman Tuhan mengatakan, hitunglah hari-hari ini. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau waktu pagi hari saudara tidak ambil kasih setia Tuhan, itu kadaluarsa. Saudara tidak bisa ambil itu besok. Seperti mana itu diambil hari itu kalau disimpan busuk. Saudara. Kasih setia Tuhan selalu baru, ambil setiap hari. Saudara, itu adalah anugerah, saudara. Dalam waktu-waktu yang kita hidup ini ada kesempatan. Kesempatan untuk kita menyukakan hati Allah. Kalau hilang satu hari itu, maka waktu tidak akan terulang. Yang dua, kita kehilangan kesempatan. Kadang-kadang kita menyesal. Oh ya dulu kenapa aku gak bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara kehilangan kesempatan. Seperti Esau, walaupun dia mau mengulang dengan mencucurkan air mata. Saudara, karena dia menjual hak kesulungannya, tapi gak pernah dapat. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan hilang. Ketiga, kehilangan jati diri. Seperti anak bungsu, dia keluar dari hadirat bapaknya. Dia berfoya-foya, hidupnya bersekutu dengan dunia. Saudara, dia bukan saja dia berdosa, tapi dia kehilangan jati diri sebagai anak Bapa. Dia menjadi anak orang upahan, menjadi anak miskin. Saudara, kita ini adalah anak Allah. Jangan sampai jati diri anak Allah hilang karena kita nggak taat. Saudara, ingat, jati diri kita ini anak-anak Allah. Kita ini harus serupa dengan Allah. Karena kita ini Bapak kita ini adalah Allah. Kita harus serupa dengan Dia. Saudara, jati diri saudara berharga di mata Allah. Saudara semua biji-biji mata Allah. Yang punya kuasa, punya otoritas, punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan yang terpenting, jangan kehilangan hadirat Tuhan. Saudara, seperti Simson, orang yang dipilih Tuhan sejak dari kandungan, luar biasa. Tetapi tanpa disadari, hadirat Allah sudah meninggalkan dia. Saudara, setiap minggu kita boleh ada di gereja. Perhatikan, saudara, jangan sampai hadirat Allah hilang tanpa saudara sadari di dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana akhirnya Simson hidupnya dipermalukan. Bagaimana menjadi Kristen yang sungguh-sungguh supaya berkualitas. Daud berkata di dalam Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang benar, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Daud berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Sungai yang berair itu adalah Tuhan. Sungai yang berair adalah Tuhan yang tidak pernah kering, yang memuaskan jiwanya. Itu yang dia rindukan. Satu hal di atas segala hal, yang dia rindukan tinggal di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Saudara, sungai yang berair itu demikianlah bagaimana Daud keinginannya dia untuk senantiasa diisi dengan Tuhan. Saudara, tidak ada air kita mati. Saudara, demikian
tanpa air kehidupan, firman Tuhan, kita tidak mampu menolak dosa. Kita tidak mampu menolak apa yang ada di dunia ini. Tetapi kalau kita renungkan, kapasitas hati kita itu seperti sebuah galon yang bisa diisi air sebanyak-banyaknya. Yang kita bisa serap air kehidupan sebanyak-banyaknya. Saudara, tetapi masalahnya, kehidupan dunia ini menarik kita untuk kita menyerap air kehidupan Tuhan. Pagi hari kita buka gadget kita. Kita sudah mulai lihat sosial media dan tidak pernah selesai. Terus ada TikTok, ada apa, Instagram, macam-macam saudara semua lihat. Sampai galonnya itu saudara sudah terisi dengan berita dunia 75-80%. Terus tinggal 20-15% saudara mau isi dengan hadirat Tuhan. Malam saudara duduk di kaki Tuhan, saudara berdoa menyembah. Bisa masuk gak? Gak bisa. Saudara sudah mendengarkan musik-musik dunia. Terus saudara datang menyembah Tuhan. Bisa masuk gak? Gak bisa. Karena galon untuk air kehidupan Tuhan sangat tipis. Saudara, dan inilah yang terjadi. Saudara, kita sudah menyerap perkara-perkara dunia. Nonton TV, ya, film drakor. Kita lihat sekarang ini, makan itu sambil nonton drakor, saudara. Kalau saudara pergi ke restoran, makan itu sambil pegang HP untuk lihat. Begitu saudara, ini keadaan yang mengerikan. Saudara, dan ini dipenuhi dengan hasrat-hasrat dunia. Saudara, kalau kita membiarkan ladang hati kita diisi oleh siraman air dunia, apalagi binatang-binatang najis yang masuk dalam kita, atau saudara tanaman-tanaman liar dari dunia yang kita tanam di dalam hati kita. Saudara, ini semua akan mendestrak kita dan logika dunia masuk di dalam pikiran kita. Saudara, kita tidak punya ruangan lagi untuk berkat Tuhan. Kita tidak punya ruangan lagi untuk meneguk air kehidupan Tuhan. Saudara, karena kita serap sudah banyak dari dunia. Saudara, kenapa yang dipikirkan, yang kalau logika dunia masuk, saudara, maka yang kita pikirkan, yang kita putuskan hari itu adalah sesuai dengan logika dunia. Maka dari itu kekedasan kita jadi jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi kalau kita isi dengan firman Tuhan, air kehidupan, saudara, kita menjadi orang yang punya hikmat dan cerdas. Pikiran kita enggak tumpul. Serius saudara. Saudara, kita lihat berapa harga air yang paling mahal di Amerika. Saya tahu seberapa mahal air di Amerika saudara mampu beli. Tetapi air kehidupan Tuhan tidak ternilai. Saudara tidak mampu beli. Allah berikan gratis. Karena itu teguh sebanyak-banyaknya memenuhi hidup saudara. Maka saudara menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Kalau hatimu diisi dengan dunia, amarah, iri hati, ini airnya menjadi keruh, saudara. Air hati kita menjadi keruh. Saudara, kalau kita diamkan, memang dia bisa bening lagi. Tetapi saudara, kalau hati kita yang keruh dan kelihatan bening lagi, satu kali saudara digoncangkan oleh dunia,
maka air ini menjadi keruh lagi. Saudara, kalau hanya keruh hati saudara, saudara tidak akan bisa melihat tangan Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Saudara tidak akan bisa melihat Tuhan yang menyertai hidup saudara. Tapi kalau hati saudara bersih, saudara bisa melihat ada tangan yang menyertai Tuhan. Sekalipun aku berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan yang menyertai aku. Saudara, kita tahu batin kita, kehausan kita. Tuhan itu berkata, dia melukis saudara di telapak tangannya. Apa yang dia lukis? Batin saudara. Ditulis di telapak, dilukis di telapak tangannya. Kalau batin saudara dipenuhi dengan dunia, hasil lukisan saudara jelek. Kalau batin saudara indah, lukisan-lukisan tentang batin saudara itu akan indah dan akan terpajang di kerajaan Allah. Tapi kalau lukisan saudara berisi batin saudara yang busuk, tidak layak untuk dipajang di rumah Bapa. Dan lukisan yang paling berharga itu adalah lukisan jati diri kita. Saudara, ayo hidup kita supaya sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah batin kita diisi dengan air kehidupan. Kita tidak bisa membeli, saudara. Itu air kehidupan itu mahal, kita tidak mampu beli. Tapi Tuhan sediakan gratis. Saudara bisa isi sebanyak-banyaknya. Yes, Lord, thank you, Jesus. Isi hidupmu sebanyak-banyaknya dan air kehidupan. Maka saya percaya hidupmu akan mengalami pribadi Tuhan. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Kuasa demi kuasa. Kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, saya percaya. Mungkin saudara berkata, waduh gak bisa Pak, sibuk. Saya ini sibuk, gak bisa Pak, cari nafkah berat untuk anak-anak, sibuk. Saudara, 30 menit di kaki Tuhan itu berarti buat usahamu, buat keluargamu, buat hidupmu. Saudara. Berikan waktumu untuk Tuhan. Saudara, kalau kita tidak bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan, tidak ada air kehidupan. Apa akhirnya? Kalau kita kurang air kehidupan, kita tidak pernah bertumbuh sebagai orang Kristen yang berkualitas dan dewasa. Dalam kehidupan kita, kita tidak mampu melawan dosa dunia yang ada di sekitar kita. Kalau air kehidupan ini tidak masuk dalam kehidupan kita, kita tidak mampu, tidak kuat menghadapi pergumulan hidup kita. Dan kita tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Apapun persoalanmu, jangan berkata aku sibuk. Memang semua sibuk. Aku cari nafkah. Memang semua cari nafkah. 30 menit saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu mempengaruhi usaha, keluarga dan hidupmu sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.